Zaman now nggak bisa begitu. Zaman old dulu waktu kita masih muda, kita dididik begitu oleh orang tua kita, kena. Dulu orang tua kita ngedehem, langsung kita lepas barang kita, langsung sholat, betul? Dulu orang tua kita ngedehem. Saya coba terapin. Dia lagi main azan, saya bilang, anak saya berkata, "Mah, bapak batuk, kasih obat mah." Nggak kena zaman old sama zaman now digituin gitu loh. Jangan pernah suruh anakmu sebelum kau tertawa bersama mereka. Itu kuncinya. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, dari semua topik yang disajikan oleh panitia, ini topik yang paling saya nantikan. Membentengi keluarga, menyelamatkan generasi muda. Ini topik yang paling saya nantikan. Karena di sini saya nggak bicara politik. Capek bicaranya politik melulu, ganti presiden, begitu mulu ngomongnya. Capek. Itu bos nih ngomongin barusan. Alhamdulillah, ini topik yang paling saya nantikan gitu loh. Maksudnya ganti presiden nanti Pak Bu 2019 maksudnya. Bukan sekarang. Kalau sekarang namanya makar. Ya, kalau sekarang namanya makar, tapi kalau 2019 nanti namanya demokrasi. Hari ini bicara soal membentengi keluarga, itu gue banget gitu loh. Gue banget. Saya ketua MKI, Majelis Keluarga Indonesia, disuruh bicara soal membentengi keluarga. Gue banget gitu loh. Ya Allah, saya banget gitu loh. Dan ini memang yang saya lakukan di berbagai tempat. Fokusnya kepada itu. Cuman kadang-kadang diminta begini gitu loh. Diminta nggak apa-apa, asal jangan dilarang. Kalau panitia suka melarang gitu loh saya berbicara. Ustadz jangan ngomong ini, jangan ngomong ini, jangan ngomong ini Ustadz, jangan ngomong ini ya, ini, jangan Ustadz. Oh iya, gimana maksudnya? Lu aja yang ceramah saya bilang. Lagian nggak boleh ini, nggak boleh itu, lu aja yang ceramah gitu ya. Baik jamaah sekalian yang mau dimuliakan Allah, bagaimana sih membentengi keluarga? Bagaimana gitu loh. Hei para bapak dan calon bapak, tapi kenapa masih muda-muda begini? Kau udah nikah, ngapain datang ke sini gitu? Membentengi keluarga. Anggap saja Anda mendengarkan dan sebagai calon gitu ya. Dan wahai para ibu, Bu, ya, apaan? Belum ngomong, ya. Membentengi keluarga, subhanallah. Caranya mudah sekali. Misalnya panitia berkata, Ustadz, waktunya Ustadz cuma 2 menit. Misal, waktunya Ustadz cuma 2 menit. Baik, saya akan bilang begini. Wahai para bapak, para ibu, jadilah bapak dan ibu yang menyenangkan. Jadilah pelawak, jadilah yang lucu bagi anak-anakmu. Jadilah orang yang berbicara sesuai bahasa anak-anakmu. Jadilah kalau Anda datang, anak-anak tuh tertawa terbahak-bahak.
Jadilah seperti itu, udah selesai. Anda adalah orang yang mampu membentengi rumah tangga dari godaan dan gangguan apapun, baik bahaya LGBT, baik bahaya narkoba, baik bahaya apapun akan sirna ketika Anda, wahai para bapak dan ibu, menjadi bapak dan ibu yang menyenangkan bagi anak-anakmu. 2 menit. Baik. Billahi taufiq wal hidayah. Nggak jadi billahi taufiq wal hidayah. Masya Allah. Kenapa dingin? Ini kopi? Nggak apa-apa. Saya minum air putih dan kopi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jemaah sekalian, jadilah seperti itu. Udah selesai. Karena Rasulullah sangat menyenangkan. Karena Rasulullah sangat menggembirakan. Jadi kalau Anda, wahai para bapak, para ibu, ingin menyelamatkan generasi anak-anak, ingin menyelamatkan generasi, ingin membuat rumah tanggamu indah, jangan sok tahu jadi orang tua. Orang tua yang sok tahu bagaimana orang tua yang sok tahu? Datang, cuk. Pas sampai rumah azan maghrib. Ayo matiin. Sholat. Ayo ngaji. Ayo tadarus. Ambil mana hafalannya? Ini orang tua belagu, orang tua sok tahu. Orang tua kurang ajar. Orang tua kurang ajar. Kenapa saya katakan orang tua kurang ajar? Ngikutin siapa, Pak? Contohin siapa, Pak? Ambil contoh begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya 2 anak ya. Istri saya 2 anaknya. Anaknya 2, istrinya 1. Istri saya 2 anaknya. Satu yang bernama Aisyah, satu bernama Aliyah. Mamahnya udah jam 9, mamahnya nyuruh anaknya dua-duanya. Aisyah, Aliyah, ya sikat gigi. Aliyah langsung bangun, ya ma, ke kamar mandi dan sikat gigi. Sedangkan Aisyah apa? Mobil apa? Mobil Legend. Jam 9:05 Aliyah udah keluar dari sikat gigi, udah bersih giginya. Aisyah langsung. Aisyah sikat gigi, iya mah. Sikat iya mah. 9:10. Sikat gigi, iya mah aku denger. Istri saya ngeluh sama saya. Dia bilang begini, Kal, ya dia manggil saya Kal gitu. Biarin, nggak apa-apa, nggak apa-apa dua-duanya. Istri saya bilang begitu, Kal. Ya manggil nama. Tapi kapan kadang-kadang pikir-pikir kurang ajar juga ya. Tapi betulan dipanggil nama sama saya, Kal gitu. Bilangin jangan panggil nama lagi gitu ya. Itu yang benar. Manggil papa nggak boleh, karena saya bukan bapaknya. Manggil ayah nggak boleh. Manggil bapak nggak boleh. Panggil nama atau nama kecil atau nama lain, atau manggil Kang nggak boleh, itu kakak, mas, jangan. Manggil nama aja. Bukan kurang ajar, tapi itu yang lebih islami. Atau manggil sebutan yang gitu, yang Peang, kan bisa diplesetin.
Kalau dipanggil nggak neok ya. Jadi dia bilang sama anaknya, dia curhat sama saya, Kal, kenapa ya Aliyah disuruh sekali langsung jalan? Kenapa Aisyah disuruh berkali-kali? Sampai diambil HP-nya baru dia mau, diomelin dulu. Kenapa ya? Bagaimana ya cara memperbaikinya ya? Saya duduk santai sambil berkata, bukan Aisyah dan Aliyah yang mesti diperbaiki. Gitu siapa? Lo, kamu tuh yang mesti diperbaiki. Kok saya? Kata istri saya. Karena kamu gak memahami. Ulang kali saya ceritakan, saya bilang gitu. Ini udah yang keberapa kali saya ceritakan. Nabi itu mengatakan, khatibun nas ala qadri ukulihim, kata Rasulullah. Bicara sama orang ala qadri ukulihim, atas sesuai kadar akalnya. Manusia itu terbagi dari 3. Kamu mau ke Rokan Hilir, tahu di mana? Jambi. Di mana itu? Indragiri Hilir ya. Bahkan si api-api. Dan kamu nggak tahu daerah situ. Kamu lebih senang mana? Ikutin Google Map, nanya, dilihat, atau kamu tanya aja sama orang, Mas, Rock Indragiri Hilir di mana? Atau kamu pakai feeling, perasaan belok kiri deh. Lebih enak mana? Tanya sama orang. Kalau ke bapak, di mana? Kalau mas di mana? Sebagian orang berkata, lihat Google, ngikutin peta. Tanya sama orang. Sebagian lagi, kira-kira saya tahulah. 3. Ibu di belakang mau masak sayur plekek. Tahu sayur plekek? Ibu yang duduk di atas, tahu sayur plekek? Nggak tahu. Emang nggak ada sayurnya. Sayur itu baru saya buat sendiri barusan. Ibu lebih enak mana? Saya cuma bilang itu seperti sayur asem, sama, hanya pakai daging. Ya gitu, saya bikin saya tahu. Atau ibu tanya sama saya cara buatnya, atau ibu saya kasih resepnya bikin sendiri. Enak mana? Ada yang lebih suka tanya, ada yang bikin sendiri saya tahu, ada yang beritahu saya resepnya. Pertama campurkan ini dan seterusnya. Cuma 3 model manusia. Inilah ala qadri ukulihim. Ini Al-Quran Pak, Bu. Memang ini ilmu saya dapat dari ketika saya mengambil master dalam hipnoterapi, dalam neurolinguistic programming, neurolinguistik. Saya memegang master 2 kali dalam neurolinguistic programming. Tapi setelah itu saya tahu bahwa ternyata itu dari Al-Quran. Walaupun itu saya mengambil di Florida. Tahu Florida? Florida? Kepri tahu Kepri? Nah, naik perahu dari situ sampai Amerika. Bapak Ibu sekalian tahu pada waktu itu saya mengambil, ya Allah, ini Al-Quran. Saya bilang Al-Quran bercerita bahwa Allah tuh memberikan 3 potensi, dan ternyata antum pun hafal itu. Ini cara membentengi keluarga.
melalui pendekatan ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. 3 potensi. Hati untuk merasakan, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Saya kira Intel loh. Intel begitu tuh. Jangan-jangan Intel beneran loh. Saudara, 3 potensi. Dan orang yang dimasukkan ke dalam neraka pun 3 modelnya itu loh. Gara-gara 3. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jins wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha lahum a'yunun la yasma'una biha lahum a'yunun la absarahum la a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Akan kami penuhkan neraka jahanam bagi siapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi enggak dipakai untuk memahami. Lahum a'yunun la yusmi'una biha. Mereka punya telinga tapi enggak digunakan untuk mendengar. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Lahum udhunun, maaf. Ya, Al-A'raf 179. Al-A'raf 179. 3. Dan Allah firmankan juga dalam ayat yang lain, kami jadikan manusia ini dalam perut, dari mulai perut ya, kami berikan mereka itu apa? Kalau dalam perut itu 3. Pertama, kami berikan hatinya, kami berikan telinga, dan kami berikan mata untuk melihat. Ya, telinga duluan, kami berikan telinga, hati, dan mata untuk melihat. Mau mati juga kami cabut, 3 juga yang dicabut. Kami cabut hatinya, matanya, dan pendengarannya. Pendengaran terakhir dicabut. Karena semua masih mendengar, tinggal pendengaran terakhir yang dicabut. Jadi 3 potensi manusia. Jadi kalau kau mau menyuruh keluargamu, hei orang tua, hei bapak ibu, kalau kita ingin menyelamatkan generasi, ingin menyelamatkan keluarga, pakai potensi ini agar ngomonganmu didengar. Saya nasihati istri saya, Aliyah itu tipenya namanya auditori, sedangkan Aisyah tipenya visual. Jadi otaknya bekerja neuro linguistic programming, ya nama ilmunya. Aliyah akan mengerti, memahami, dan menggali semua memorinya tentang sikat gigi hanya dengan cukup mendengar. Aliyah, sikat gigi jempol, klik, kling 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 kling, sikat gigi, di memorinya tuh keluar. Oh, sikat gigi itu begini begini. Oh, kalau nggak sikat gigi itu mulutnya bau. Oh, kalau nggak sikat gigi giginya sakit bolong. Akhirnya ke dokter gigi. Oh, sakit gigi, dibor sakit. Oh, giginya busuk. Ngomong sama orang, bulunya mau bau, nggak punya teman dan sebagainya. Akhirnya dia berkata, oke mah, selesai. Jadi Aliyah mengakses semua yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia rasa, dia akses melalui pendengaran. Sehingga cukup berkata sekali, Aliyah sikat gigi, oke. Aisyah visual. Ketika mendengar Aisyah sikat gigi, iya mah, sikat gigi. Dah selesai, ada ghishawah. Ada penutup untuk masuk ke dalam alam bawah sadar. Tidak mampu menggali memori yang terdalamnya. Aisyah sikat gigi, iya mah. Sikat gigi, iya mah. Iya mah, aku denger. Ntar kalau nggak sikat gigi sakit, iya. Ntar giginya bolong, iya. Ntar nggak ada temennya, iya. Ntar dibor lo, iya.
Ntar, mama bawel, baru sikat gigi. Karena mesti diceritain semua. Saya berkata yang mesti diperbaiki kamu. Begini caranya saya bilang. Cukup kasih dengan mata gitu loh, dengan mata. Kau contohkan saja. Ayo contohin yuk sikat gigi yuk. Saya print dulu, ya, yang giginya hancur, saya tempel di kamar mandi. Gitu. Ada orang giginya busuk, saya tempel di kamar mandi. Saya bilang ajak Aisyah ke kamar mandi dan lihat, jangan suruh sikat gigi. Gimana yang ngajaknya? Ya kau teriak Aisyah, aduh gitu aja lah. Nah, istri saya masuk kamar mandi dan pura-pura kejepit tangannya, dia berkata, aduh Aisyah. Kenapa ma? Oh, kejepit mama, gitu aja. Udah tinggal. Dia bertanya, sekitar lihat di dinding, ya udah saya tempel. Ini apa mah? Enggak, itu cuma akibat orang gak sikat gigi. Tinggal, tanpa disuruh. Dan dia langsung menyikat giginya. Kenapa? Dia lihat, oh begitu, diakses memorinya. Ini cara Rasulullah. Khatibun nas ala qadri ukulihim. Jadi ketika, hei bapak ibu, kau suruh anakmu berkata, sholat. Anakmu gak suka. Jangan bilang anak bandel ya. Sholat nggak? Iya mah bandel. Capek mah bandel ya. Iya mah aku bandel. Bagaimana bisa jadi orang tua yang baik kalau sesuai dengan kadarmu sendiri? Kau mesti menyesuaikan anakmu. Para bapak, wahai para ibu, kau punya anak umur 3 tahun dan dia nggak mau makan 2 tahun. Usia 2 tahun, tapi dia nggak mau makan. Apa yang kau lakukan? Udah, tetap nggak mau makan. Disuapin, dirayu, ya kan? Dan bahasamu bagaimana dengan anakmu umur 2 tahun? Tiba-tiba kau spellingnya seperti anak umur 2 tahun. Mam dong sayang, mam dong, mam. Anda bisa ngomong makan, tapi tiba-tiba Anda menyesuaikan. Mam dong sayang, mam, mam, Ini main kita kapal-kapalan yuk. Masuk ke goa. Ayo, betul? Dan kau juga punya anak usianya 22 tahun, kuliah. Dan dia nggak mau makan. Kau berkata apa? Mam dong sayang. Anakmu akan berkata, mama gila ya. Lalu kau menyesuaikan. Nah, mam makan dong sayang. Mama tahu kamu diet. Mama tahu kamu takut gemuk. Tapi kalau kamu nggak makan, kamu nggak punya energi, kamu nggak bisa berpikir. Akhirnya kamu malah sakit, iya. Kurus enggak, sakit, iya. Karbo penting loh, apalagi zat besi, apalagi vitamin dan mengandung mineral perlu loh. Iya deh mah. Coba kau baliklah, anakmu umur 2 tahun, sambil digendong, makan nak, kau perlu karbohidrat yang tinggi. Kau perlu karbohidrat dan cukup. Kau perlu lemak-lemak dan vitamin. Tahu nggak kau vitamin kau tuh? Anaknya nggak ngerti. Saudara, ini saya belum masuk nih. Ini baru pembukaan. Sambil menunggu teman-teman yang hadir yang lain, sambil ngopi sebentar. Woi, pada ngopi loh. Diam-diam baik. Alhamdulillah nikmat. Ya. Jadi teman-teman sekalian, membentengi keluarga itu cara saya, nggak mau muluk-muluk. Ya, membentengi keluarga. Mari kita bentengi keluarga kita. Kita ajarkan anak-anak kita sholat. Ngajarin sholat, bikin anakmu gembira dulu, baru bisa sholat bersama tanpa disuruh.
Ini jadi orang tua horor. Baru pulang anaknya nonton TV, matiin TV-nya, matiin, uduk, sholat. Apa kata anaknya? Tuh pakai pulang lagi tuh. Nggak begitu didik anak zaman now. Zaman now nggak bisa begitu. Zaman old dulu waktu kita masih muda, kita dididik begitu oleh orang tua kita, kena. Dulu orang tua kita ngedehem, langsung kita lepas barang kita, langsung sholat, betul? Dulu orang tua kita ngedehem. Saya coba terapin. Dia lagi main azan, saya bilang, anak saya berkata, "Mah, bapak batuk, kasih obat mah." Nggak kena zaman old sama zaman now digituin gitu loh. Jangan pernah suruh anakmu sebelum kau tertawa bersama mereka. Itu kuncinya. Sekali lagi, jangan pernah menyuruh anakmu untuk sholat, untuk ngaji sebelum kau tertawa bersama mereka. Dan suruhlah ketika dia sedang tertawa terbahak-bahak. Karena itu saya katakan, orang tua zaman now, orang tua yang lucu, yang menggembirakan, yang anaknya pulang menyambut, yang begitu pulang, papa pulang, papa, itu orang tua zaman now. Papa pulang, gendong, itu. Anak saya SMA, yang Aisyah itu. Tapi kalau saya pulang, dia tuh seperti saya udah 3 bulan nggak pulang. Papa, dia tomplok papa, dicium, sorot dicium, semua dulu. Itu Aisyah dan Aliyah pun begitu. Kenapa? Karena saya pasti menjadi pelawak yang lucu di tengah anak-anak. Dan saya nggak bakal nyuruh sebelum lagi ketawa-tawa. Udah saya tahu udah azan, tapi saya ketawa-tawa terpingkal-pingkal dulu, ketawa bercanda, akhirnya apa? Main lemparan bantal. Belum sholat kita, sholat yuk, langsung. Ini kebanyakan orang tua sok tahu jadi orang tua. Pas datang maghrib, matiin. Apa handphone? Taruh handphonenya. Sholat. Apa kata anaknya? Pakai pulang lagi. Mah, papa kapan sih nginep? Gitu akhirnya.